Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 dari kelas Kewarganegaraan G200 akan mempresentasikan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Perkenalkan, nama saya Mas Rizal Subidayat, NPM 220320110102. Dengan saya Kofia Maulani, NPM belakang 083. Perkenalkan, nama saya Bunga Nadia dengan NPM akhir 146. Perkenalkan, saya Muhammad Rian dengan NPM belakang 248. Dan anggota kami yang terakhir yaitu Otis Caleb Atari Baba dengan NPM 220240111233. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan pada pasal 37. Next. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Kita dapat mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Nah, alasan mengapa diperlukannya pendidikan kewarganegaraan. Nah, salah satu alasannya adalah karena setiap negara diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan agar setiap generasi mendapatkan banyak kesempatan, mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dimana untuk mengembangkan diri sendiri dan warga negara yang memiliki bakat atau watak yang baik dan pintar atau yang disebut dengan smart and good citizen untuk hidup dalam kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Nah, mengenai tentang pendidikan kewarganegaraan ini dibagi beberapa sumber, yaitu sumber yang pertama ada sumber historis, yang dimana sumber historis ini menjelaskan arti substansi yang dimulai jauh sebelum Indonesia dikatakan sebagai negara yang merdeka. PKN sendiri di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh beberapa organisasi pergerak yang berguna untuk membangun rasa kebanggaan bangsa dan cita-cita untuk Indonesia merdeka. Nah, contohnya tuh ada pada zaman kerajaan Majapahit, ada kerajaan Sriwijaya, dan zaman penjajahan. Nah, sumber yang kedua adalah sosiologis, yang dimana sosiologis ini pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tatanan sosial kultural dan dilakukan banyak oleh para pemimpin negara untuk pidato-pidatonya. Nah,
PKN secara sosiologis ini amat sangat diperlukan ya oleh warga Indonesia karena memiliki tujuan yang sangat sangat menjaga negara, yaitu memelihara negara, mempertahankan eksistensi negara bangsa. Nah, contohnya itu ada kayak seperti apa ya? Nah, kayak contohnya itu dalam representasi pemerintahan itu kan ada tatanan kultural itu. Nah, yang ketiga ada sumber politik, yang dimana pendidikan kewarganegaraan pada sumber politik ini dikenal pada pendidikan sekolah dan dapat digali dari dokumen yang diidentifikasi dari pernyataan Sri Mantri pada tahun 1972 dan pada masa Orde Lama kurikulum sejak tahun 1957 yang dimana berisikan mata pelajaran PKN membahas cara perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Nah, sedangkan dalam civic lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, dan pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building and bangsa Indonesia. Nah, contohnya itu ada pada awal kemerdekaan atau Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan masa transisi dan reformasi. Oke, selanjutnya yaitu mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan itu selalu mengalami perubahan? Dengan membaca dan mengkaji kebijakan dari pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangatlah tinggi. Sangat tinggi ini dalam arti banyak. Tantangan dan dinamika yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan sangatlah banyak. Salah satu contohnya yaitu pada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dapat mengaruhi pendidikan kewarganegaraan. Nah, Aristoteles pada 1995 pernah mengemukakan bahwa secara konstitusional, different constitution require different types of good citizen because they are different sort of civic function. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Profil ini dalam arti jati diri. Jadi, konstitusi yang berbeda juga akan menentukan jati diri dari warga negara yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan itu akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pemerintahan yang ada di Indonesia. Kemudian ada esensi dan urgensi kewarganegaraan untuk masa depan. Yang pertama adalah urgensi kewarganegaraan adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan sistem ketatanegaraan dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah esensi dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk masa depan ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.